Selamat pagi, berjumpa lagi bersama Arjuna News. Kita bersama salah satu advokat asal putra daerah, yakni fenomenal ya. Wawancara eksklusif bersama Mas Holil terkait pelaporan SKA SKT. Perjalanan perkara proses penegakan hukum di Polres Situbondo yang saat ini kami yang dilanjutkan sekarang berubah ke ruang khusus karena ada penggabungan antara Pidek dengan Pidet. Itu salah satunya sudah dilakukan penyitaan dokumen yang diduga palsu oleh Polres Situbondo kepada seseorang yang bernama H. Akan tetapi berkas atau dokumen itu langsung diserahkan oleh saudara pelapor atau pengadu sendiri, yakni saudara SB, kepada pihak kepolisian. Pengembangan kasus itu cuma sepertinya itu tidak berjalan seperti saat ini. Yang berjalan itu atas pelaporan atau pengaduan SB itu menjadi Sakera sudah naik ke penyidikan berdasar gelar yang dilakukan oleh Polres Situbondo pada tanggal 10 September 2019. Cuma yang jadi aneh, perjalanan dari 2019 sampai sekarang tidak ada kabar. Bisa unsur kesengajaan, bisa unsur kelalaian kewajiban Kapolri dalam hal ini penyidik. Satu langkah lagi untuk ke arah penetapan tersangka. Kan 2 minggu dari sekarang, penyidik Polres Situbondo tidak melakukan apapun terkait dengan perkembangan proses penegakan hukum ini. Akan kami pertimbangkan untuk melaporkan penyidik Polres Situbondo dalam hal ini Pitsus sekarang maupun atasannya yang terkait dengan penyidikan ini akan kami pertimbangkan melaporkan kepada Komisi Etik yang menangani khusus pelanggaran kode etik profesi Polri. Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Arjuna News. Kita bersama salah satu advokat asal putra daerah, yakni fenomenal ya gitu, Mas Holil. Perawakannya seperti ini sudah kita bincang-bincang dan wawancara eksklusif bersama Mas Holil terkait pelaporan KASKT. Nah, itu ya Mas Holil ya. Kemudian terkait pelaporan itu bagaimana komentarnya Mas Holil? Baik, terima kasih. Selamat pagi Situbondo. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Saya khususnya menyoroti laporan dugaan SKSKT palsu yang dilaporkan atau diadukan oleh Ketum GP Sakera, yakni saudara SB, dengan terlapor atau teradu seorang kontraktor yang kuat di Situbondo, yakni saudara AM. Dengan itu, kebetulan saya kemarin hari Senin tanggal 7 Februari 2022 yang rencananya mau menghadap Pak Kapolres. Kebetulan Pak Kapolres saat itu lagi sibuk menerima tamu dan ada acara sekitar jam 2. Kami akhirnya ditemui oleh KBO Polres Situbondo sama dengan Kanit Pitsus Polres Situbondo. Makasih Mas. Di mana kepentingan kami kemarin datang di Polres Situbondo terkait dengan laporan Ketum GP Sakera, yakni saudara SB, terkait dengan SKSKT itu. Perkembangan perkaranya bagaimana? Hanya setelah kami datang disampaikan oleh Pak KBO sendiri bahwa menyatakan Pak KBO belum mengetahui perkembangan perkara itu.
yang karena mungkin dapat kita maklumi Pak KBU sekarang adalah KBU yang baru, yakni Pak Dedi. Senyampang itu akhirnya kami menyampaikan bahwa pelaporan atau pengaduan saudara SB Ketum GP Sakera itu disampaikan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu. Perjalanan perkara, proses penegakan hukum di Polres Situbondo yang saat itu ditangani oleh Ruang Piter Polres Situbondo yang dilanjutkan sekarang berubah nama ke Ruang Pitsus karena ada penggabungan antara Pidek dengan Piter Polres Situbondo yang dinamakan Pitsus sekarang. Kanitnya yakni sekarang adalah Pak Darmanto. Jalanan proses penegakan hukum di Polres Situbondo itu salah satunya sudah dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaan dokumen yang diduga palsu oleh Polres Situbondo kepada seseorang yang bernama H. Yang bernama H, akan tetapi berkas atau dokumen itu langsung diserahkan oleh saudara pelapor atau pengadu sendiri, yakni saudara SB kepada pihak kepolisian. Itu sudah disita dokumen itu. Jadi perkembangan pelaporannya seperti itu ya? Iya, perkembangannya. Singkat kata, sekitar 1 bulan kemudian, perkembangan kasus itu merupakan perkara pelaporan tercepat sepertinya. Salah satunya, karena yang kami tahu, yang saya tahu, sebelum-sebelumnya itu sudah ada pelaporan, baik di Polda maupun pengaduan di Polres Situbondo sebelumnya. Cuma sepertinya itu tidak berjalan, sepertinya saat itu. Akhirnya yang berjalan itu atas pelaporan atau pengaduan SB, Ketum GP Sakera, di mana perkembangan prosesnya telah berjalan secara cepat dan peningkatan status pelaporan itu ke arah penyidikan. Sudah naik ke penyidikan berdasar gelar yang dilakukan oleh Polres Situbondo pada tanggal 10 September 2019, di mana berdasar SP2HP tertanggal 13 September. Jadi dari gelar tanggal 10 September itu ada SP2HP yang disampaikan kepada pelapor atau pengadu. Iya, itu di mana ditujukan kepada saudara SB. Pemberitahuan bahwa status pelaporannya atau pengaduan itu sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi satu tahap ya. Iya. Ke sekarang cuma yang jadi aneh, perjalanan dari 2019 tanggal pasnya itu tanggal 10 September yang menaikkan ke penyidikan, sampai sekarang tidak ada kabar. Kami menduganya ini bisa unsur kesengajaan, bisa unsur kelalaian kewajiban Kota Polri, dalam hal ini penyidik Reskrim Polres Situbondo. Kenapa? Dari penyidikan sampai sekarang tahun 2022 itu sudah berlangsung 3 tahun. Kenapa begitu lama? Nah, kita duga uang yang bicara. Tidak mungkin sebuah perkara yang sudah ditingkatkan ke penyidikan itu berlangsung tahunan. Bahkan ini sampai 3 tahun. Mandek 3 tahun ya. Sampai 3 tahun. Dipikir bukan pelapornya, berarti pelapornya proaktif ya? Pelapornya sangat proaktif. Dalam artian begini, selalu menanyakan hal itu. Bahkan pihak penyidik menurut informasi dari pihak pelapor atau pengadu yakni SB itu selalu beralasan ini dan itu sampai detik ini. Kenapa saya menyoroti itu? Itu sangat menentukan perjalanan pembangunan di Situbondo itu sendiri. Kenapa? Lawang itu kok bisa seorang kontraktor yang diduga memalsukan SK-SKT termasuk ijazahnya, itu bisa diloloskan oleh tim yang memverifikasi baik di bidang jasa konstruksi Dinas Bina Marga maupun review verifikasi yang dilakukan oleh Pokja
Dinas PUPR, Pemkab Situbondo. Jadi dua dinas ini juga harus disorot. Kenapa? Lawang ini yang meloloskan. Kenapa tidak diverifikasinya tidak benar? Kenapa itu berkas yang dipalsukan bisa diloloskan untuk ikut tender? Dampaknya apa? Dampaknya itu ikut tender dan memenangkan tender yang berakibat negara dirugikan bisa aja miliaran rupiah yang dimenangkan. Nah, oleh karena itu ini merupakan alasan saya kenapa saya menyoroti khusus ini. Saya mengharapkan agar penyidik Polres Situbondo itu tetap bisa melanjutkan ke arah penetapan tersangka. Karena saya kira dan saya yakin dengan berjalannya waktu 3 tahun bukan hal yang sebentar, saya yakin penyidik sudah bisa menetapkan saudara M ini sebagai tersangka. Sebenarnya melakukan gelar gitu ya. Sudah, saya yakin sudah, karena sudah ditingkatkan ke penyidikan. Nah, ini kan berarti kan sudah tanggal 10 September itu. Tanggal 10 September 2019. Tinggal satu langkah lagi untuk ke arah penetapan tersangka. Dan itu jelas sudah pelakunya siapa. Pelakunya adalah kemungkinan besar adalah terduga teradu atau terlapor, yakni saudara AM, kontraktor itu. Yang saat ini masih berkeliaran di bumi Situbondo, bahkan informasinya sampai detik ini memegang proyek dan melaksanakan proyek senilai antara 3 sampai 8 M. Coba, dari kelolosan yang pertama itu dijadikan karena ini dibiarkan, sengaja dibiarkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik Polres Situbondo. Sampai sekarang itu bekerja. Coba bayangkan itu berapa kerugian negara, berapa ratus miliar yang sudah negara ini dirugikan atas kepalsuan SK-SKT ini. Dokumen SK-SKT itu. Itu yang menjadi istilahnya sebuah pertanyaan besar bagi sampean. Iya, iya. Artinya gini, studi kasusnya gini, Mas. Iya. Seperti halnya sengketa tanah. Misal sengketa tanah itu ada sengketa, tentunya proses itu kan tidak berjalan. Iya, kan iya. Di dinas berjalan, begitu ya? Iya, berjalan. Seperti itu. Iya. Seharusnya itu mungkin dalam masuk daftar hitam kontraktor di kalau tidak salah di LKPP yang diajukan yang seharusnya diajukan oleh ASN di 2 dinas itu tidak dilakukan. Bahkan itu diloloskan. Jadi SK-SKT yang prosesnya itu dipalsukan, yang diduga kuat itu dipalsukan, itu diloloskan, yang berdampak terhadap kerugian negara yang seharusnya tidak bisa ikut tender. Bahkan ini bukan hanya bisa ikut tender, ini memenangkan tender itu. Kan berapa coba negara dirugikan atas kejadian ini, atas kelalaian ini, atau adanya faktor kesengajaan. Ada faktor X justru ya. Faktor X itu yang kenapa itu diloloskan. Apakah itu bukan kelalaian? Apakah itu bukan kesengajaan? Baik yang dilakukan oleh ASN di kedua dinas Bina Marga dan PUPR maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri, karena ini sudah diadukan atau dilaporkan oleh saudara SB ini. Kalau ini benar, kami menduga penyidik Reskrim Polres Situbondo sudah lalai, dan itu bisa ditindak secara hukum berdasar Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana di sana dinyatakan di pasal 21 kalau tidak salah, apa pasal 12 itu menyatakan orang anggota Polri yang melalaikan kewajiban atau tugas itu bisa diberhentikan secara tidak hormat, yang di sana diistilahkan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dalam istilah peraturan Kapolri itu. Dan kait dengan itu, kami dari detik sekarang tanggal 8 Februari 2022 andaikan 2 minggu dari sekarang penyidik Polres Situbondo tidak melakukan apapun terkait dengan perkembangan proses penegakan hukum ini, akan kami pertimbangkan untuk melaporkan penyidik Polres Situbondo dalam hal ini Pitsut sekarang maupun atasannya yang terkait dengan penyidikan ini
akan kami pertimbangkan melaporkan kepada Komisi Etik yang menangani khusus pelanggaran kode etik profesi Polri. Artinya ini berlanjut hingga ke sana nanti ya Mas? Pasti akan kami jadikan pertimbangan. Jadi 2 minggu dari sekarang, apabila si AM terduga atau terlapor dugaan KSKT palsu ini tidak dinaikkan ke tersangka, kami pertimbangkan, akan kami laporkan penyidik Reskrim Polres Situbondo beserta pihak terkait kepada Komisi Etik. Jadi pertanyaan ini akan jawabannya di Komisi Etik nanti ya? Iya, harus. Kenapa? Kita tidak mau citra kepolisian itu jelek hanya gara-gara 1-2 orang ini yang tidak profesional. Apalagi dari penyidikan, dari penetapan penyidikan pelaporan itu ke sekarang sudah berlangsung 3 tahun. Coba, sudah berlangsung 3 tahun. Selain melaporkan, apalagi Mas tindakan atau upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai APH profesi yaitu advokat, Mas Holil? Ya, sebagai salah satu unsur penegak hukum, karena saya berprofesi sebagai advokat atau pengacara, merasa malu di negara Indonesia yang kita cintai ini, yang merupakan hukum itu di atas segala-galanya. Berdasar hukum Indonesia itu masih ada aparat yang berperilaku seperti ini, yang menurut kami sangat tidak profesional karena sudah lalai atau sengaja bahkan tidak melaksanakan kewajibannya, yang seharusnya perkara ini bisa ke arah status penetapan tersangka. Ini tidak dilakukan sampai berlangsung 3 tahun dari penetapan penyidikan. Ada apa yang jadi pertanyaan sekarang? Makanya kami menduga ini uang bermain di sini. Uang bermain. Tidak mungkin lah dari penyidikan ya? Ini dianukan sekarang menjadi raja. Kami duga. Kenapa? Lalu ini buktinya tidak ada perkembangan apa-apa dari proses penyidikan itu. AM sekarang bahkan bekerja. Kalau tidak salah yang saya dengan informasinya itu 3-8 M. Sekarang itu tahun 2021 itu bekerja sebagai kontraktor tetap. Yang seharusnya itu diproses dan ditetapkan di ke arah tersangka itu. Dan juga dipertimbangkan di dinas terkait seharusnya kan? Seharusnya sekarang itu juga harusnya polisi itu tidak hanya AM, semua pihak terkait termasuk di kedua dinas, orang-orang yang terlibat itu semuanya harusnya disikat. Ya. Bukan hanya diombang-ambingkan seperti ini, bukan dilalaikan seperti ini. Saya yakin ini bukan hanya lalai, tapi ini sudah sengaja membiarkan, sudah sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai aparat kepolisian. Dalam hal ini penyidik. Nah, dalam hal ini sudah upaya yang akan dilakukan Mas Holil. Iya. Sampai akan melaporkan ke kode etik. Iya. Profesi. Jadi gitu ya Mas ya? Iya. Siap. Oke, terima kasih. Sementara bincang-bincang bersama Mas Holil terkait pelaporan dugaan pemalsuan SKA, SKT maupun ijazah yang diketahui, yang disebut tadi yakni kontraktor yang berpengaruh inisial AM gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu apa yang menjadi harapan dan upaya-upaya sebagai masyarakat Situbondo, cinta kepada masyarakat Situbondo untuk kemajuan pembangunan Situbondo lebih maju. Jadi mungkin itu kami akhiri bincang-bincang hari ini, wawancara eksklusif bersama pengacara fenomenal ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.